Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak Pimpinan Cabang BSI Selong, kemudian Pancor, mohon maaf, kemudian segenap karyawan karyawati BSI Pancor yang tiang hormati, yang tiang muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita berkumpul bareng-bareng untuk mendengarkan bagaimana persiapan kita menuju negeri, yaitu negeri Ramadan. Nah, jadi Ramadan ini luar biasa, butuh persiapan yang sangat luar biasa. Kehadiran kita ini dakak tarak semenda nangke logoan pahalana beluy. Dijelasin dalam sebuah riwayat baginda Rasul menjelaskan, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairul laka min salati alfi raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau sebentar di majelis ilmu itu lebih Allah cintai daripada salat 1000 rakaat. Arai dewa salat 1000 rakaat terang di tarawih doang 23 mireni di imam. Ini lagi 1000. Nah, makanya ini penting. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Penting ngaji itu. Tajariah apapun tidak menjamin keselamatan kalau tidak ada bekal ilmu, terutama ilmu agama. Mau jadi presiden, mau jadi tomisomene, urungnya selamat. Iya, apalagi kita mama kangkung, apalagi maaf ya kayak kita. Makanya hal-hal yang seperti ini penting untuk kita bareng-bareng diskusikan nanti insya Allah. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bersalawat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat Allah balas 10 salawat. Satu salawat dari Allah ini seumur-umur itandina buih-buih pahalana. Nah, maka terutama di bulan Di bulan Sya'ban, kemudian pada hari Jumat itu perbanyak salawat. Nah, karena pada hari Jumat itu Allah langsung menyampaikan salawat kita kepada baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap karyawan-karyawati, Bapak pemimpin, kepala ketua cabang BSI rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Jadi persiapan Ramadan itu butuh persiapan. Tak ubahnya seperti orang kundangan si main bola ini, amun langsung main tampil kalah ya. Logoan ula ya julu pira kali latihan, bahkan latihannya lebih lama daripada tampilnya. Dengan si Rubin motor GP itu juga begitu. Beberapa kali tes dulu, baru sekali doang tampil. Artinya apa? Kadang Ramadan itu, mohon maaf ya, banyak orang yang belum siap menuju bulan suci Ramadan. Yang pun dia heran, enggak dia tulak bengak bingung.
Kalam pertama full masjid, alhamdulillah. Coba kalam terakhir, mall tuh lebih dengan. Makanya ini mall-mall ini keren juga. Kenapa? Kalam-kalam terakhir itu banyak diskon. Tapi kadang orang lupa diskon pahala dari Allah di akhir Ramadan itu sangat banyak. Itu yang kadang terlupakan oleh orang-orang. Kenapa? Karena persiapan dari awal tidak ada. Maka kemudian yang kita persiapkan yang pertama itu bagaimana? Persiapkan keimanan kita. Siapa? Kira-kira udah nggak kita cas iman kita? Dengan apa? Ya kebiasaan kita yang kita baik, yang terutama yang wajib-wajib, insya Allah jangan ditinggalin. Nah kemudian berikutnya tidak kalah pentingnya itu tuh ilmu tentang puasa Ramadan. Nah mulai dari rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, yang membatalin puasa harus kita miliki. Yang berkatakan kira rukun puasa, kira rukun puasa. Saya tidak tahu, bilang tuh kita puasa buat dewah nih, dewa puasa karena, ketika orang puasa itu harus ada rukunnya, kayak sholat, kalau nggak cukup rukun sholatnya nggak sah sholatnya, puasa juga begitu, kalau nggak benar, nggak cakep rukun puasanya, nggak benar puasanya. Rukun puasa itu kalau dalam kitab ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya bilang yang 2 aja lah. 1 niat. Nah, setiap malam kita berniat. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Maliki malam pertama aja berniat cukup, malam berikutnya nggak perlu. Karena niatnya itu saya puasa full di bulan suci Ramadan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu ishtiratut tabyid wa ishtiratut tikrar. Apa itu? Setiap malam berniat, kemudian niat nasin harus nenindo. Jadi waktu niat kita dari maghrib sampai sebelum imsak lah. Kalau udah imsak, udah jangan macam-macam. Kadang kadang sekedi gimana? Tuna ngono rukun. Ada dengan kadang yo dek man ngebang aku dekan dek man ngebang mau imsak deh macam-macam. Nah emang ada ya imsak di zaman baginda Rasul. Dalam riwayat itu baginda Rasul selesai makan sahur sebelum subuh ukurannya qadra khamsina ayat. Sahabat disuruh baca Quran, ukurannya sahabat ngebaca 50 ayat baru datang subuh. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadida kurang lebih 15 menit sebelum masuk subuh. Tapi kita biasanya 10 menit sebelum masuk subuh. Nah ini kita perhatiin benar, harus niat setiap malam. Gimana nih ada orang lupa berniat, mangan sahur je berombo, berniat jende. Gimana? Boleh apa enggak? Udah berniat tuh boleh mangan sahurnya, tapi ini dihitung niat apa tidak? Gimana ayo? Dihitung niat. Kalau apa? Kalau makan sahur je diniatin bagaimana kemudian supaya kuat berpuasa. Insya Allah dihitung niat tuh. Nah ini niat yang pertama. Yang pertama rukun puasa. Nah, yang kedua itu al-imsak an jami'i mufattiratis shaum min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Ngajaga diri dari semua yang membatalkan puasa. Dari sejak subuh, ya udah dari imsak aja deh, sampai maghrib. Jaga diri. Nah, yang membatalin puasa ini dibagi jadi 2. Ada yang membatalin pahala puasa, ada yang ngebatalin puasa itu sendiri. Yang ngebatalin puasa, ngebatalin pahala puasa maksudnya gimana? Yang ngebatalin pahala puasa itu puasanya sah, tapi pahala nggak dapat. Allah doang mu'na. Seperti dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan haus saja. Siapa itu? Yang mengerjakan 6 perkara. 1 di riwayat Imam Bukhari, 5 di riwayat Musnad Imam Firdaus. Dijelasin 1 di antaranya yang suka ngabatalin pahala puasa. Apa itu? Apa sih bedanya ngabatalin pahala puasa? Oh, kalau ngabatalin pahala puasa, puasanya sah, tapi nggak dapat apa-apa, nggak perlu diqadha. Tapi kalau puasa batal, dia nggak dapat pahala dan dan wajib diqadha. Nah, 1 yang batalin pahala puasa, apa itu? Al-ghibah.
Begosip. Udah kira kita dengan inangka. Terang iya girangan kan ini. Ya, kalau dulu mah gosip itu identik sama ini. Tapi kalau sekarang pakai HP orang begosip. Bikin status, macam-macam. Nah, kalau laki-laki mah beda kan. Kalau laki-laki mah 1-2 bahasanya. Kalau perempuan ngelihat orang beli baju baru, macam mau karena. Agundi sini ya nasi lain. Nah, itu pertama. 2, an-namimah. An-namimah itu orang yang adu domba. Ini lain nongkat nemu nih, ini lain. Begitu dengan isina. Nih. 3, al-kadzib. Girang lekak. Suka bohong. Tapi ada juga tempat bohong yang benar yang boleh. Misalnya besok nih kita ketika puasa, ketika berbuka puasa misalnya sang ya mohon bahasa keasinan makanannya. Boleh yang laki-laki bohong di sana. Moi sini lawan jamak aja kurangin sieun deh kata. Kanggo. Oh, kanjana untuk membahagiakan seorang istri. Dalam kitab yang Anatul Talibin itu ada beberapa tempat boleh kita bohong. Bagunda geger bohong poligami ngenda awas di mama nih. Dan iya tuh ada sini aja. Nah, tuh al-kadzib. Berikutnya tuh yang membatalkan pahala puasa itu al-yaminul kadzibah. Sumpah palsu. Kalau di gubuk saya sering bilangnya tuh ku haram ngana, ku brong ngana. Sing ngono-ngono itu. Itu semua palsu, macam-macam dalam puasa. Hati-hati. Wajib kuliah ta'ala ngana. Hati-hati. Nah, 5 itu yang batalin pahala puasa. An-nadharu lima yahillu bisyahwatin wan-nadharu lima yahrum. Ngelihat pemandangan yang diharamkan atau melihat perkara yang halal tapi pakai syahwat. Salah nih, kanggo teh kita sanina teh. Kanggo sunah sina dengan sanina teh TV kan. Boom. Bahkan kalau sama suami istri itu nggak ada aurat, semuanya boleh dilihat, nggak ada aurat kalau sama suami istri. Luar dalam, masalah. Alhamdulillah itu dari. Nah itu gimana boleh? Boleh. Tapi ingat di bulan suci Ramadan jangan macam-macam. Diman masih yang kadiman selesai nih. Di bulan suci Ramadan nggak macam-macam. Kalau pakai syahwat ngelihat istri, hati-hati. Makanya itu ada orang datang nih kepada baginda Rasul. Baginda Rasul, boleh nggak secium istri saya? Oh boleh. Yang satu ini datang lagi. Boleh nggak secium istri saya? Oh jangan. Ini kok pertanyaannya sama, jawabannya beda. Oh ternyata yang datang pertama ini dengan turun mesin. Kotoa, karena kota-kota yang senina darahnya terum. Makanya boleh. Tapi kalau yang ini masih bajang. Makanya kata baginda Rasul, jangan kalau di siang Ramadan. Kalau mau entar. Pirang. Nggak jarak berbuka sekedi waktu. Wah terawih. Si Dene. No, entar. Tuh. Artinya yang begitu-begitu juga terkadang kita anggap sepele, tapi hati-hati di bulan suci Ramadan, jaga diri. Nah, kemudian yang keenam yang batalin pahala puasa itu tuh qaulu zur wal fuhsh wal amal bihi. Dia puasa tapi nyumpaknya nak ratang. Dia puasa tapi sholat tidak. Nah, ini nih pahala puasa nggak ada. Atau dia puasa, dia terawih. Oh, gua papa na terawih sino, lange sandal nang masjid ule-ule baru. La ilaha illallah. Lebih baik sandal yang baru hilang di masjid, adika lange itu ule daripada baru ule. Oh, lah, boleh lah. Tapi bapak ini aja dende. Oh, deh, tuh yang membatalin pahala puasa. Berikutnya itu yang membatalin puasa. Di antaranya apa? Di antaranya tuh ada beberapa lah yang batalin puasa.
Satu di antaranya dukhulu syai'in min manfadhin maftuh ilal jawf. Adanya sesuatu yang masuk dari beberapa jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu tuh, dari mulut, dari hidung, dari telinga, sama mohon maaf, lubang depan belakang. Tentu nih. Nah, di sini jaga bareng-bareng nih. Jangan sampai masuk sesuatu. Nah, jangan sampai masuk sesuatu dari mulut kita. Nah, misalnya nanti biasa nggak, boleh nggak kita menelan air ludah? Boleh nggak? Apakah semua air ludah boleh ditelan? Oh no. Ini aja nih air ludah es, ini aja. Nah, jadi kalau air ludah boleh, tapi bisyurut, pakai syarat. 1, air ludahnya ayyakuna shafiyah. Air ludah itu hendaknya suci, nggak campur apa-apa. Misalnya nggak campur sama darah. Kadang kalau pertama rarit jangan tenyaur. Nek naman gosok gigi, wow, mari selesai subuh, telene lorna, moi. Masih merasa? Iya kan, rasa raritnya masih ada. Oh, makanya sunnahnya ketika puasa itu gosok gigi selesai nyaur sebelum subuh. Nah, itu kalau misalnya pengen gigi kita berdarah, maka hendaknya nggak cukup pakaikan. Ada orang kalau giginya berdarah, mana? Tusi, ini cukup. Tapi hendaknya pakai kumur-kumur. Baru benar. Nah, pertama harus suci. 2, air liur itu jangan keluar dari ini. Ini sugul dengan bibir ta. Amun sugul kena malak dama batal. Ini macam-macam. Sedot nih malak. Batal. Tuh. Kemudian berikutnya, air liur itu hendaknya keluar dari bagian yang sini, bukan keluar dari dalam. Hah? Oh bukan. Contohnya misalnya ada orang tidur nih, 3 tidur, oh kecapean banget tidur di siang hari. 3 tidur, nah mau bikin pulau. Mina pulau legalang nape? Senger terus no. Nah kalau dia harum kayak begitu, bau maksudnya. Kalau bau kayak begitu itu bukan dari sini tapi dari sini. Nah, hati-hati. Berikutnya itu tuh hendaknya ayyakuna riqu li nafsi. Hendaknya air liur itu dia yang punya, bukan air liur orang. Oh, pasti kiranya nganu. Bukan. Bukan begitu, mana aja. Saya payah. Mele nganu aja. Tapi maksudnya itu kan misalnya nih kita punya anak nih atau mungkin punya cucu. Nah, kadang kan ketika anak itu demen banget sama kita, dicium lah bibirnya kita, nyampur ludahnya sama ludah kita. Jangan langsung ditelan. Ini dulu, kumur-kumur dulu. Itu maksudnya. Amunaka betul sih, itu mele aja. Sandara ada mele aja. Nah, itu syarat-syaratnya. Makanya dijaga benar nih. Sini juga nanti ibu-ibu yang perempuan tuh kalau ngerasain nyicipi jangan, nyicipi kandu itu. Gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Boleh. Bang sida nyicipin, sida aja tondang ngelorang doang mama. Ibu-ibu kira nyicipin. Itu makruh sebetulnya, tetapi hendaknya kalau misalnya dia peli-peli segede. Makanya besok kalau kita laki-laki yang udah punya istri nih, kalau misalnya kurang-kurang lebih makanannya dimaklumin aja ketika Ramadan. Ini jendi jurus piring kelep cemes nasenina dende. Nah, jadi boleh lah, tapi makruh. Gimana? Oh, caranya yang penting. Jadi ntar kalau ngerasa jangan, setelah itu udah karuan kan? Garamnya banyak, gulanya kurang, macam-macam. Ditahu sama ibu-ibu. Setelah itu kumur-kumur. Nah, jangan begini. Manis wah. Ini jendek dah berasain, ini dah ngelorangin aja dah batal. Nah,
Berikutnya, jangan sampai ada yang masuk dari hidung, dari telinga. Jangan sampai. Makanya besok kalau mandi di ketika Ramadan itu niatin mandinya mandi taubat. Saya yakin pasti ketika ke kantor itu tidak sama tidak mandi. Nih, pasti mandi. Nah, ketika mandi itu niatin mandinya mandi taubat dan tolong hati-hati. Jangan mandi pakai nyebur begitu. Apa ranano? Nyelam. Jangan. Nah, pakai gayung lah atau pakai keran lah, itu paling aman. Dan hati-hati jangan masuk sampai sini. Nah, kemudian berikutnya jangan masuk misalnya mohon maaf di lubang belakang, di lubang depan. Yang pun balai tangan tut dalam ai. Sedang dalam ai tus mana ya ini apa? Kau yang noi sini. Nah, itu tandanya masuk. Jadi besok kalau misalnya udah apa ini ketika puasa itu hendaknya bahasa enteno mohon maaf amun wah merat bersih wah ino udah nangai pe bapak bahasa mereta kalau udah nggak licin udah bersih dah, jangan macam-macamin. Nah, ini pertama. Dua, membatalin puasa al haid wan nifas wal wilada. Haid, nifas sama ngelahirkan. Nah, nih perempuan kalau datang haidnya sekalipun itu tinggal 2 menit. Oh, karang sama ndak lalu paham salat dalam darah aran paham-paham. Batal langsung. Kenapa? Kan belum masuk maghrib. Berikutnya al-jima' fi nahari Ramadan. Apa ti jima'? Bebarangan, senina semama li siang Ramadan. Bersetubuh. Apa bersetubuh? Oh, lo kerjasama. Tidak semua kerjasama bersetubuh. Nah, bersetubuh itu mohon maaf karena fikih itu harus dalam sih. Nah, berhubungan badan. Yang masuk itu ya itu. Nah, dan udah dihitung berjima dah karena helm-helm atama. Bisa nggak tahu bahasa halusnya? Itu udah masuk. Udah jima. Itu kalau terjadi jima di siang Ramadan, yang laki-laki wajib puasa 60 hari berturut-turut. Itu namanya kafaratul uzma. Kafarah. Yuk gimana? Ini yang perempuan yang ngarayu kita yang laki-laki. Dakak nanina juran melek. Tetap yang laki-laki berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau perempuan nggak wajib puasa 60 hari berturut-turut. Kenapa? Berat. Sedangkan ada tamu setiap bulannya, nggak bisa. Tetapi bagaimana? Pertama, tobat. Kedua, jangan macam-macam. Oh, begojo-gonjo bejulu. Sementara begojo-gonjo, jangan ngerayu-rayu duluan. Nah, kemudian itu makanya harus kita pahamilah yang begitu-gitu. Nah, yang pun bala itu jangan nikah rapat-rapat Ramadan. Kenapa? Keras coba. Siaran pengantin baru ini toaran jam kan begitu. Mesti jadi pengantin bawah. Nah, berikutnya yang membatalin puasa al-qai'u amdan, sengaja muntah. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nah, kalau nggak sengaja, misalnya nih nggak sengaja siapa tuh? Misalnya nih nggak sengaja orang yang ngidam, bawaannya kan pengen muntah terus tuh. Nah, itu nggak apa-apa. Berikutnya ar-riddah, itu murtad, naudzubillah min dzalik, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya al-ighma, orang yang palang-palangan, yang pingsan dari subuh sampai maghrib dia ngasa-ngasa. Oh, batal puasanya. Tapi kalau dari subuh sampai zuhur pingsan, zuhur sampai asar ngasa ya, asar sampai maghrib pingsan lagi, sah puasanya. Kenapa? Karena ada sebagian hari dia dia sadar. Lagi ingat, ketika dia sadar jangan dikasih minum. Ada dengan sadar nginam sini kan, bayangnya nginam batal lah kalau dikasih minum. Nah, itu. Nah, berikutnya yang membatalin puasa al-istimna, ay talabu khurujil mani. Mantu ya, cap ngana manina batal. Atau mikir macam-macam. Selain jumlu mikir ya misalnya nih. Macam pikiran sungguh manina, hati-hati batal puasa. Nah, nenek yang ngebatalin puasa. Nah, kemudian berikutnya
ada sunnah-sunnah ketika puasa. Nah, sunnah puasa misalnya makan sahur. Misalnya makan sahur itu jangan lupa sekalipun sedikit makan sahur aja. Walau bijur'ati ma'in, sekalipun itu seteguk air. Jadi kadang ada ibu-ibu, kadang dia yang nyiapin suaminya, tapi dia nggak makan sahur. Katanya apa? Wah besar aku mana? Jangan, makan sahur aja. Sekalipun seteguk air, udah dihitung makan sahur. Makan sahur itu nggak mesti harus kenyang. Dia mesti harus terterbo. Nah, berikutnya sunnah puasa itu berikutnya apa? Jangan lupa ketika berbuka puasa berdoa sebelum berbuka. Apa doa anta? Kau paham kan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dan di riwayat yang lain itu dhahabal dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dia tapal sino, bismillah baca. Wah, dia tapal dia tahu misalnya doa mana rabbana atina lah 5 kali. Belu ke sekedi. Nah, ini kadang enggak pakai doa. Selepon deh. Tayan wah berbuka dengan ngebang. Langsung doang talkop kurma ini. Dia berdoa. Jangan, doa dulu bentar. Kenapa? Dalam riwayat dijelasin dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Al-Hafidz Al-Mundhiri dijelasin. Ada riwayat 3 orang yang enggak pernah ditolak doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya as-shaim hina yuftir. Orang yang puasa ketika berbuka puasa cepat dikabulkan doanya sama Allah taala. Atau orang as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai berbuka, dari sejak kita puasa sampai subuh sampai maghrib cepat dikabulkan doa sama Allah taala. Nah, makanya nih laki-laki kita kalau ada hajat minta sama Allah taala ketika bulan puasa. Apa hajat dah? Poligami kan. Oh, yang perempuan oh lah pasti punya hajat. Tuh, rayu Allah di bulan Ramadan. Berikutnya jangan sampai kelewatan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Kayak tarawih, silakan lakuin. Yang 20 ahlan, yang 8 silahkan. Ada juga pendapat sebagian riwayat dari Imam Al-Maliki. Imam Maliki itu kurang lebih riwayatnya itu 36 rakaat tarawih. Gue terang untuk kedua di masjid sekali dengan datang. Yang mulai darak bani. Malah pebutang dengan tenusan 6 rakaat. Nah, tuh. Kemudian amal-amal soleh. Ini apa yang perlu gue lakukan setiap hari ke kantor, itu amal soleh yang luar biasa. Makanya jangan lupa ketika berangkat dari rumah jangan lupa doa. Apa doa kita? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu siapa saja yang ngebaca ini Allah taala pertama kufita, dicukupkan kita oleh Allah taala. Kita yang mencari rezeki dicukupin, keluarga yang kita tinggalin di rumah dicukupin nama Allah taala. Kemudian wahudita, diberikan hidayah sama Allah taala. Ada orang cari kerja sembahyang ende, sohor, asar, maghrib, gawe nanti isya. Gabung nih ya pe di jama. Jangan. Jama nih ya, nggak boleh. Kenapa? Nggak ada alasan. Nah, tapi kalau baca doa ini insya Allah dikasih hidayah sama Allah taala. Wawuqita, berikutnya itu Allah taala bakalan jaga kita. Dijaga dari musibah apapun. Mohon maaf nauzubillah min dzalik, dijaga dari tabrakan macam lah dijaga sama Allah taala. Terakhir wa tanaha anhu syaitan, dijaga dari tipu daya syaitan. Nah, ini yang begini-gini ini nih sepele, tapi masya Allah tabarakallah. Ada juga itu tuh ketika keseharian kita. Jadi kita sebagai orang muslim ini nih kalau bagi kita banyak jalan menuju pahala, banyak jalan menuju surga. Makan minum aja jalan pahala. Gimana cara kita minum? Nah ini nih cara minum itu kan ada tuh dijelasin dalam kitab Muraqibul Ubudiyah. Cara minum itu misalnya pertama pakai tangan kanan. Ini kadang di ngerokok aja kanan, nginum aja kiri, kebalik. No, pakai tangan kanan. Berikutnya minum itu pakai 3 kali tegukan. 1, tuh bismillahirrahmanirrahim. 1, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. 2, alhamdulillah. 3 kali baru agak lamaan dikit. Guyuk, gok doang. Sepele.
Tetapi Masya Allah tabarakallah, ini jalan pahala. Orang luar Islam minum, iya, bahkan sang nekerenan minumannya daripada kita. Tapi kita minumnya, kita umat Islam, bukan sekedar menghilangkan lapar haus atau rasa haus ini, enggak, tetapi jalan kita menuju pahala. Nah, jangan lupa juga ketika minum itu, kalau ada waktu duduklah. Kalau nggak bisa ya udah darurat. Nah, yang begitu itu sepele. Tidur juga begitu. Tidur niatin supaya besok bisa tahajud. Itu dalam kitab itu, siapa saja yang berniat tidur, niatnya tahajud, kelempasan telat diuras udah dihitung tahajud sama Allah Subhanahu wa taala. Kan enak, sekedar niat aja udah dicatat tahajud sama Allah taala. Lagu ande-ande ke uras itu lagu tuh berniat malam ngono. Juri wasi niatnya jangan. Nah, dan kalau bisa tidur, jangan lupa berwudu sebelum tidur. Jangan lupa berwudu. Kadang ada orang, mohon maaf ya, gosok giginya nenawah telat sebelum tidur. Wudu nggak pernah. Ada orang, mohon maaf, minus karena aja nenawah. Alpa apa rana nih? Skincare apa? Oh, jauh itu girang itu. No, itu jadi nenawah telat ketika sebelum tidur. Tapi wudu nggak pernah. Jangan. Wudu dulu baru pakai begituan aman. Kenapa? Orang yang berwudu itu selama dia tidur, maka Allah kirimkan baginya 2 malaikat. Ngapain tuh 2 malaikat? Yastaghfirulahu, beristighfar bagi orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Apa kata malaikat? Allahumma ufil li'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni dosa salah si fulan yang tidur ini. Kenapa? Dia tidur dalam keadaan berwudu. Jadi semakin suwe tetindo, semakin suwe malaikat sini beristighfar. Kan enak. Lalu nenek ya alasan jam 7 uras. Nintol telat sama yang subuh jangan lah. Nah itu, orang yang tidur dalam keadaan berwudu itu Masya Allah banyak keutamaan-keutamaannya. Nah maka karena itu, yang begini-gini ini nih, terutama persiapan bulan suci Ramadan kita, hendaknya kita perbaiki dengan baik. Nah hendaknya kita punya ilmunya. Karena kata para ulama dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu tuh, afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amali hifdzul hal. Ilmu yang paling wajib untuk kita tuntut, ilmu yang kita butuhkan sekarang. Ada orang misalnya tugas jadi pedagang, ilmu dagang harus paham. Ada orang misalnya nih puasa bentar lagi, ilmu puasa harus paham. Ini lebih ditekankan lagi untuk kita tuntut bersama-sama. Ya kurang lebih inilah. Nanti selebihnya itu bisa dilihat di fanpage kita, Satamatul IP nama di fanpage itu. Di FB juga ada, apa namanya? YouTube karena. Nah, di YouTube juga ada namanya Ahmadul IP Official. Nanti banyak di sana konten-konten yang begitu-gitu. Nah, jadi sekarang selebihnya boleh tanya jawab insyaallah. Oh, langsung dah. Oke, ada ketua anak. Sila, boleh bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jomblo ya? Oh masih, aduh kasihan. Oke. Ini kan ketika lagi sedang berpuasa, biasanya kita kan ngabuburit di jalan bareng pacar, besti. Ketika yang namanya pandangan tuh nggak bisa dijaga, yang namanya hawa nafsu juga tidak bisa ditahan. Bukan masalahnya yang lebih keseriusnya Pak. Nah kayak gitu, terus kita kan jaga hati, jaga mata kayak gitu. Tapi kita tuh tahu hukumnya tuh nggak boleh. Tapi yang namanya nggak bisa dijaga itu tetap jadi. Kan hukumnya kayak gimana? Terus gimana? Pertanyaan itu hukumnya kita itu udah tahu tapi apa ya? Hukum ngabuburit atau hukum melihat? Dia hukum melihatnya. Oke, siap. Gonceng anak dengan. Kan anak dengan gonceng nanu.
Oke, bismillah. Itu dalam suatu riwayat dijelasin. Ada 2 orang sahabat. Yang satunya ini meninggalnya ketika di medan perang, mati syahid. Yang namanya orang mati syahid, surganya udah jelas. Yang namanya orang mati syahid, 40 ahli keluarganya yang dapat setempel masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Kenapa? Syafaat dari yang mati syahid. Yang satu lagi ini meninggal dunia di tempat tidurnya. 2 tahun selesai ini meninggal dunia. Ada sahabat yang mimpiin keduanya, ternyata ajaib. Menurut kita nih kira-kira yang mana lebih atas surganya? Yang mati syahid atau meninggal di tempat tidurnya? Mati syahid kan? Karena udah jelas surganya. Tetapi aneh bin ajaib, ini sahabat mimpi, ternyata kok yang mati di tempat tidurnya itu surganya lebih atas, lebih tinggi. Nanya kepada baginda Rasul, baginda Rasul ini ada apa ini, benar nggak mimpi saya? Kenapa ini mimpi saya? Apakah benar atau tidak? Gitu. Dia tanya gimana? Ini baginda Rasul. Oh ternyata ini ada sahabat yang begini-gini. Oh dia nanya berapa tahun jaraknya? Ini baru meninggal dunia di tempat tidurnya. Jaraknya 2 tahun baginda Rasul. Oh pantas kata baginda Rasul. Lebih atas surganya yang ini yang meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena dia dapat 2 kali Ramadan. Ini kan nggak dapat udah meninggal dunia. Dan Ramadannya diisi dengan perkara-perkara yang positif, yang baik. Ini salatnya nambah 2 tahun. Kalau semuanya jamaah, wow cakep. Oh kata baginda Rasul, pantesan yang ini lebih atasan. Kenapa? Ternyata dia mengisi 2 tahun itu dengan baik. Terutama mengisi bulan suci Ramadannya dengan baik. Artinya apa? Ini hadis ini ngajarin kita bahwa sesungguhnya kalau di bulan suci Ramadan itu waktu kita jangan disia-siakan. Begitu banyak orang dikubur, tuh di dalam kubur, pengen hidup lagi kayak kita. Apalagi ketemu bulan suci Ramadan, sujud aja sekali itu pahalanya luar biasa. Kapan kita temuin? Nanti dikubur. Makanya mohon maaf ya, kadang ada orang ngombe ngana main gasing ngana. Main gasing no. Yo kansong ngana. Duh agak ndak tengilangan lapar ngana. Tenganti waktu berbuka ngana. Lawino kaduang. Itu emang boleh ya, itu nggak dapat dosa, tetapi kemudian lumayan tuh waktu Ramadan kita disia-siakan begitu saja, jangan. Mari baru gonceng anak dengan, jangan. Artinya apa? Ya pelih terus ini loh. Nenek ke adik kan sirain begawi. Nah artinya mungkin yang baik-baik lah gitu. Nah mudah beli ketua tongangnya bukayan, lagu netonu dengan toa nah. Ini jangan anak dengan doang bikin lalu di pengerawas kerja dengan toa. Nah jadi begitulah kurang lebih. Jadi artinya sebaik mungkin lah kita lakukan, kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin supaya jangan terlewatkan begitu saja. Karena baginda Rasul bilang tuh ada 3 ada kan 3 di antara doa baginda Rasul. Itu kata Nabi ketika naik di mimbar itu, naik di mimbar tuh baginda Rasul bilang amin, amin, amin 3 kali. Selesai itu ditanya sama sahabat, baginda Nabi kok tumben naik mimbar begitu bilang amin, amin. Kenapa? Oh ternyata waktu itu Jibril lagi ngedoa. Apa kata Jibril? Satu di antara doa Jibril itu katanya apa? Celaka bagi siapa saja yang keluar dari bulan suci Ramadan falam yughfarlah, nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata bengkel Ramadannya nggak berhasil. Nah, kamu nuah mobil tambah bengkel, ndik na bau doang si bengkel sino bayar. Sang wah enggak na umur na. Tapi kalau udah bisa, kalau masuk bengkel insya Allah kan sehat-sehat tuh. Artinya kita juga begitu. Kalau bengkel Ramadan belum bisa memperbaiki diri kita, wah hati-hatilah. Nah artinya jangan sampailah kita buang waktu Ramadan kita dengan yang begitu-gitu. Nah itu kurang lebih. Agundena batalang puasa, ndik selama ndik denginam. Logoan mon macam-macam harus suruh kita si macam-macam je na. Yo kan sekali ngana. Sekali lagu ngene doang ngono tetap ngono. Tak dengan berarti gua berkali-kali sih no. Jangan. Nah gitu kurang lebih. Adakah yang lain nah? Ibu. Oke, silakan.
Waalaikumsalam. Saya mau tanya terkait dengan puasanya ibu menyusui dan ibu hamil dan orang sakit. Nah, kan yang saya tahu pribadi, kalau misalkan kita puasanya karena menyusui atau hamil gitu kan, kita wajib ganti gitu. Nah, tapi saya juga ada dengar kita harus bayar fidyah juga gitu. Nah, ini mumpung ada Pak Ustadz, saya mau bertanya, gimana itu Pak Ustadz? Apakah hanya ganti saja atau ditambah dengan fidyah atau cukup fidyah saja atau gimana Pak Ustadz? Oke. Begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dijelasin dalam kitab Al-Imta, syarah matan Abi Syuja namanya. Itu dijelasin ada memang orang yang itu dia nggak wajib qadha, nggak bayar, nggak wajib qadha, nggak wajib puasa. Cuman fidyah aja. Mana dia diantaranya dia nggak wajib puasa, nggak wajib qadha, hanya fidyah setiap hari di bulan suci Ramadan. 2 kurang lebih. 1 asy-syaikhul kabir, orang yang tua banget. Dia nggak mampu puasa. Kalau seandainya dia puasa ruan tadahna asar sekarat ya. Dia nggak mampu. Kalau begini nggak wajib puasa, nggak wajib qadha, tapi setiap hari dibayarkan fidyah. Berapa fidyahnya? 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 kilo kurang 1/4. Dalam kitab Al-Mawazin wal Makayil Asy-Syar'iyyah karangan Syekh Ali Jum'ah. Ya paling amannya 1 kilo aja lah. Ini yang pertama. Yang kedua itu al-marid la yurja bur'uhu, orang sakit nggak diharapin sembuhnya. Ruan tadana mati doang obatnya nih, parah sakitnya, boleh nggak puasa, dibayarin fidyah setiap hari. Oke. Kedua itu ada orang dia boleh nggak puasa, tetapi dia bayar fidyah ama qadha. Bayar fidyahnya ketika puasa itu boleh, tar qadhanya belakangan. Fa'iddatum min ayamin ukhra. Siapa itu? Orang hamil dan menyusui apabila yang dikhawatirkan adalah janinnya atau anaknya. Kan beda tuh. Saya mendingan dokter yang konsultasi ke dokter. Kalau dokternya bilang si dia ini boleh, bisa si dia puasa, tetapi kemudian kalau puasa ini janinnya kok kayaknya nggak sehat ntar, kan kekhawatirannya jatuh kepada janinnya. Atau bisa mungkin boleh aja si dia sedang menyusui, kayaknya kuat sih dia, tetapi ini nih yang nyusui ini nih yang bakalan sakit nih. Berarti kita khawatirkan anaknya. Kalau yang dia khawatirkan anaknya, maka dia wajib qadha nanti pada waktu yang lain, kemudian bayar fidyah. Apabila ini yang pertama. Berikutnya apabila yang dikhawatirkan dianya pribadi, nggak khawatirkan anaknya, dia aja. Nah, maka kalau begini yang dikhawatirkan dianya, dokternya bilang anak sih ya sehat-sehat aja, puasa nggak puasa tetap aman. Tapi si dia nih fisiknya bakal nggak bener nih, sakit. Nah kalau begini dia hanya sekadar wajib qadha saja, tidak fidyah. Kan ada bedanya tuh. Itu kurang lebih. Nah, bagaimana yang dikhawatirkan dua-duanya? Anaknya sama dia. Kalau dia dikhawatirkan anaknya sama dia, maka sama seperti dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jadi sekik doang nah khawatirang baru nagan fidyah kanja qadha. Kapan? Ketika khawatir karena anaknya. Saya yakin bagi laki-laki ini mungkin gak penting, karena dia udah nyusuin dia udah hamil kan. Tapi penting harus kita tahu juga ilmunya. Nah begitu kurang lebih dijelasin dalam kitab-kitab itu. Nah barakallahu. Ada yang lain? Ya masih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini terkait khilafiyah jatuhnya tanggal 1 Syawal atau Ramadan. Karena kita sendiri kan di Indonesia pernah alami juga beberapa tahun sebelumnya. Ada beberapa ormas memang yang tidak perlu kita sebutkan namanya, dan ormas itu tidak bisa dianggap enteng juga gitu terkait pendapatnya gitu. Nah, sementara kita harus mengikuti pendapatnya pemerintah kita juga gitu kan. Siap. Nah ini gimana dengan hukumnya ini Ustadz nih? Kita yang seharusnya udah jatuh 1 Syawal tapi kita masih berpuasa gitu. Karena kita harus mengikuti pemerintah. Silakan. Oke. Ini memang dijelasin dalam fiqih muqaranah,
dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Shiyam itu bab pertama itu sebetulnya yang menjadi permasalahannya itu yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Itu kalau bahasa kitabnya itu Ittihaful Matali' wa Ikhtilaful Matali'. Artinya itu tempat tumbuhnya, kelihatan bulannya itu apakah sama di semua dunia, di semua negara, ataukah beda-beda? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, tetapi kemudian terlepas dari permasalahan itu, maka paling amannya ada kaidah usul ya, kaidah yang mengatakan apa katanya? Hukmul hakim raf'ul khilaf. Paling amannya ikuti apa yang ditetapkan sama pemerintah. Paling aman. Itu ada salah satu guru kita pernah nanya ke guru beliau di Yaman. Gimana nih, ada kok peti pertanyaan yang ini. Mana yang kita turut katanya? Oh, yang kita ikuti itu ikutin pemerintah. Kenapa? Begini. Karena nanti mohon maaf ya, kadang ini yang ngebikin orang kan terpecah. Tapi kalau kata pemerintah, terutama tetap dalam hal ini ya mohon maaf. Maka ini paling aman. Kenapa? Ini bisa membuat kita makin menyatu. Dan di Mesir begitu. Di Mesir itu ada namanya Darul Ifta. Kata Darul Ifta semua mengatakan Jadi kalau di Mesir itu kan begitu modelnya. Jadi ujung timur yang azan, ujung barat juga azan. Tenende, mau seki terahim, mau seki ngebang. Beda pilihan papa berbuka. Juruan sih ngebang pilihan dengan. Kalau di sana enggak. Kenapa? Oh, ternyata pada saat itu tuh ada Darul Ifta itu yang perannya sangat luar biasa. Maka ketika misalnya kita yang ngikutin pemerintah, ada kok saudara kita misalnya yang duluan dia lebaran, maka silakan jangan ngikutin. Doang be iya so. Tapi kita ngikutin pemerintah. Ini yang lebih aman banget. Di dalam kitab itu dijelasin seperti itu. Memang panjang pendapat para ulama itu. Terjadi perbedaan dua kubu lah di sana. Ada yang mengatakan satu dia matale, satu tempat tumbuhnya bulan itu. Jadi kalau puasa satu, semua negara wajib ikut puasa. Misalnya kelihatan Bilal di Mesir, di sini juga wajib puasa. Tapi yang satu enggak bisa. Waktu kita aja beda 6 jam sama Mesir. Jadi duluan puasa itu daripada di Mesir. Nah, kadang-kadang makanya kadang-kadang nanya ketika kita di Mesir itu ditanya, kapan orang mulai puasa di sana? Sebetulnya kami yang nanya. Kenapa duluan ini daripada Mesir puasa? Nah, jadi ini yang kedua, perbedaan apa tuh? Dibilang ternyata setiap negara itu ada matolik tersendiri. Nah, yang ngelihat itu biasanya kan pemerintah. Yaudah itu yang kita ikutin paling aman. Kalau ada yang duluan lebaran, ahlan wa sahlan, silakan. Kita jangan ngikutin. Nah, aman kita. Nah, itu kurang lebih. Udah ya. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak atas perhatian pelunggu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita berdoa langsung dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan barakan hasanan ma'suma. Allahumma yassir 'alaina kulla 'asir fa taysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma la man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna katsira wa anta 'alimu biha wa qadir. Iqdi hawaijana ya 'alimu ya qadir. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq al-hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.